semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ekonomi. Dengan materi pembelajaran siswa kelas 11 IPS mengenai kerjasama ekonomi internasional. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat dulu sisi kiri mejanya dan sisi kanan mejanya apakah sudah sama, sudah terlihat rapi. Jika sudah, lihat lagi ke sisi bawahnya. Apakah sudah terbebas dari sampah? Jika belum, tolong pungut dan buang ke tong sampah. Karena apa? Karena lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dalam belajar. Selanjutnya, Ketua, silakan pimpin doa. Bersiap, berdoa dimulai. Nah, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Siapa teman-temannya yang tidak datang hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya dapat hadir dalam kelas kita hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Coba angkat tangannya yang tahu. Iya, coba. Mutia. Pelajaran kita hari ini yaitu kerjasama ekonomi internasional. Yang dikatakan oleh Mutia bahwasanya pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Berikan tepuk tangan untuk Mutia. Pertama ada pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, tujuan dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu apakah ada dari Ananda Ibu sekalian yang sudah tahu apa itu kerjasama ekonomi internasional? Saya, Bu. Baik, coba silahkan. Afika, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi, Bu. Kali apa yang dikatakan oleh Afika bahwasanya kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau beberapa negara dalam bidang ekonomi. Nah, Ibu berikan satu contoh. Contohnya seperti kita banyak sekali membutuhkan keperluan. Nah, tapi kita tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita sendiri. Kita pastinya membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Begitu juga dengan sebuah negara. Setelah ini akan Ibu tampilkan sebuah tayangan video pembelajaran kita hari ini. Tolong perhatikan baik-baik dan catat setiap poin-poin penting yang ada dalam video. Baik. Jangan lupa tetap semangat ya belajarnya. Tahu nggak sih apa itu kerjasama ekonomi internasional? Yang dari kerjasama ekonomi internasional ini ialah kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya atau beberapa negara berdasarkan kesepakatan dan berprinsip kepada keadilan yang saling menguntungkan negara dalam bidang ekonomi. Sebelum Ibu lanjutkan videonya, apakah ada yang tahu kenapa negara itu melakukan kerjasama ekonomi? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Yang tahu? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya, Bu. Ya, silahkan. Nanda. Karena negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan juga kebutuhan negaranya sendiri. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Nanda. Berikan Nanda tepuk tangan. Bahwasanya kerjasama ekonomi ini dilakukan oleh suatu negara
karena negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan juga di setiap negara itu memiliki perbedaan-perbedaan yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti ada perbedaan geografis, perbedaan sumber daya, perbedaan teknologi, perbedaan produksi barang dan jasa, dan perbedaan lainnya, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dapat membantu mereka melengkapinya. Nah, Ibu lanjutkan tayangan videonya mengenai manfaat kerjasama ekonomi internasional dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini yaitu yang pertama, adanya kemajuan perekonomian. Contohnya dapat kita rasakan seperti saat sekarang ini banyaknya kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam bekerja. Contohnya meningkatkan kecerdasannya, meningkatkan ide-idenya, meningkatkan kreativitasnya dalam bekerja. Dan yang ketiga yaitu dapat menekan harga pokok unit produksi. Yang keempat yaitu kemudahan dalam mendapatkan bahan baku produksi. Yang kelima dapat membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran di dalam suatu negara. Keenam, kegiatan ekonomi dalam suatu negara dapat berkembang. Yang ketujuh, dapat menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju. Yang kedelapan yaitu suatu negara dapat mengimpor barang tertentu yang apabila diproduksi sendiri akan membutuhkan biaya yang mahal. Nah, yang terakhir yaitu dapat memperkuat daya tawar suatu negara. Selanjutnya yaitu materi kita mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, pada kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan Tiongkok. Nah, yang kedua kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara. Contohnya seperti ASEAN, OPEC, ILO, dan Uni Eropa. Nah, jika kita lihat dari letak geografis, dapat dibedakan lagi bentuk kerjasama ekonomi internasional ke dalam tiga bentuk. Yang pertama yaitu adanya kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya seperti OPEC dan ILO. Nah, selanjutnya kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Contohnya seperti ASEAN dan Uni Eropa. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama antar regional, yang artinya kerjasama yang dilakukan oleh negara yang terdiri dalam satu kawasan dengan kawasan lainnya. Contohnya seperti kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa. Nah, siapa yang dapat mengulangi apa saja manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini? Saya, Bu. Terdapat banyak manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di antaranya dapat membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran suatu negara, serta negara berkembang dapat menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju. Benar sekali yang dikatakan oleh Sinta, bahwasanya adanya kerjasama ekonomi internasional ini membuat sebuah negara dapat membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Juga dapat menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Apakah ada yang sebelumnya membaca manfaat ataupun tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang belum ada pada tayangan video? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Coba jelaskan. Manfaat lainnya yaitu 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri dan mempercepat pembangunan nasional.
Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Kaira. Nah, seperti yang kita ketahui banyak sekali manfaat adanya kerjasama ekonomi internasional ini. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Contoh dari bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional tadi dalam tayangan video ada yang pertama, bilateral, contohnya Indonesia dan Tiongkok. Yang kedua ada multilateral. Apa saja tadi contohnya? Bu, contohnya ASEAN, Bu. Berikan tepuk tangan kepada Dita. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Ada yang tahu negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN? Bu, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, Bu. Yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ya, benar sekali. Sekarang ada 10 anggota ASEAN. Pada dahulunya terdapat 5 anggota ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sampai di sini paham ya Ananda? Paham, Bu. Baik, jika masih ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Ibu langsung atau tanyakan kepada teman-temannya yang sudah mengerti. Jam pembelajaran kita hampir habis. Tolong catat tugas kita untuk minggu depan dikumpulkan sebelum jam pembelajaran. Ibu sebutkan, carilah contoh kasus 5 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dibuat pada kertas double folio ya. Baik. Nah, apa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dia, Bu. Coba silahkan India, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwasanya kerjasama ekonomi internasional ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara atau beberapa negara dengan menyetujui kesepakatan tertentu dan yang saling menguntungkan suatu negara dalam bidang ekonomi. Terdapat banyak manfaat yang akan dapat dirasakan oleh negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional karena akan dapat memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Dan juga terdapat beberapa bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama ada kerjasama bilateral dan multilateral. Selanjutnya jika dilihat dari letak geografis, ada juga 3 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai perdagangan internasional. Diharapkan Anda semua membaca materi tersebut dan Ibu akan memberikan kuis sebelum pembelajaran kita minggu depan. Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.